Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث كما قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah salat subuh Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita semua dimudahkan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu dengan melaksanakan salat subuh di masjid yang kita cintai ini, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga setiap ibadah kita, setiap amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah menjadi pemberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswah hasanah kita, suri tauladan kita di dalam kehidupan sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Beliau sudah memberikan contoh yang terbaik bagi kita sebagai umatnya. Salawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau yang istiqamah di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang tetap istiqamah di atas jalan kebenaran, mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita, dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini kita akan membahas tema cabang iman selanjutnya, yaitu cabang iman yang ke-26 yang ditulis oleh Al-Imam Baihaqi di dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Judulnya adalah Tahrimu Qatlin Nafs wal Jinaya 'alaiha. Diharamkan bagi kita untuk menumpahkan darah ataupun membunuh nyawa dan menumpahkan darah. Di antara cabang keimanan seseorang adalah dia memelihara dirinya dari menumpahkan darah sesama manusia, memelihara dirinya dari membunuh
jiwa ataupun membunuh nyawa manusia. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah, kita masih ingat dosa yang pertama kali dilakukan oleh anak Nabi Allah Adam alaihissalam adalah dosa membunuh. Itulah yang dilakukan oleh anak Nabi Adam yang bernama Qabil. Nabi Adam dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala anak pada saat itu 4. Ya. Jadi 2, kembar 2, kemudian kembar 2 lagi. Yang pertama Qabil bersama saudara perempuannya. Kemudian yang kedua adiknya yaitu bernama Habil dengan saudara perempuannya. Ketika mereka sudah menginjak dewasa, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam untuk menjodohkan anaknya dengan cara bersilang, ya. Jadi Qabil dijodohkan dengan saudara kembarnya Habil, sedangkan Habil dijodohkan dengan saudara kembarnya Qabil. Ya, karena saat itu memang nggak ada manusia yang lain, jadi masih boleh. Kalau zaman sekarang nggak boleh, ya, karena masih banyak ya wanita-wanita ataupun laki-laki yang lain di luar sana, jadi nggak boleh menikah dengan saudara sendiri. Kalau zaman dulu boleh, karena tidak ada manusia yang lainnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam untuk menjodohkan anaknya ya dengan cara silang. Qabil dijodohkan dengan saudara perempuannya Habil, dan Habil dijodohkan dengan saudara perempuannya Qabil. Tapi timbul perasaan di dalam hatinya Qabil, perasaan tidak senang dengan perjodohan yang dilakukan oleh ayahandanya Nabi Adam alaihissalam. Ditambah lagi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keduanya untuk berkorban, ya, karena saat itu Qabil profesinya sebagai pengembala kambing, sedangkan ya mohon maaf bukan pengembala kambing tapi sebagai petani, sedangkan adiknya Habil profesinya sebagai pengembala kambing. Maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala mereka diperintahkan untuk berkorban dengan harta yang mereka miliki. Ya, jadi Qabil berkorban dengan hasil tanamannya, sedangkan Habil berkorban dengan binatang ternaknya. Tapi kemudian Qabil dia berkorban dengan hasil tanaman yang paling jelek yang dia miliki. Jadi bukan hasil tanaman yang terbaik, tapi hasil tanaman yang jelek. Sedangkan adiknya Habil justru berkorban dengan binatang ternak yang terbaik yang beliau miliki. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima kurban yang diberikan oleh Habil. Inilah yang kemudian membuat Qabil atau si kakak tadi Qabil merasa iri dan dendam terhadap adiknya Habil. Yang pertama, ya, dia iri karena Habil mendapatkan saudara perempuannya, sedangkan dia tidak mendapatkan hal itu. Padahal Qabil lebih mencintai saudaranya daripada saudaranya Habil. Kemudian yang kedua, dia juga iri kepada Habil karena korbannya Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan korbannya Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setan membisikinya untuk merencanakan sesuatu yang jelek kepada saudaranya atau kepada adiknya yang bernama Habil. Maka kemudian di saat Habil sedang beristirahat, ya, setelah beliau ya mengembala kambingnya, beliau beristirahat, setan membisiki Qabil. Apa yang dikatakan oleh setan atau iblis saat itu kepada Qabil? Wahai Qabil, itu kesempatan bagimu untuk menghabisi saudaramu. Karena selama ini apa yang dia dapatkan jauh lebih baik dari apa yang kamu dapatkan. Dia dijodohkan dengan wanita yang kamu cintai, dan korbannya dia diterima, sedangkan korban kamu tidak.
Maka kemudian Qabil bingung, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa membalaskan perasaan dendam saya, iri saya terhadap adik saya yang bernama Habil ini. Maka kemudian setan membisikinya, kamu bunuh dia. Bagaimana cara saya membunuhnya? Kamu ambil batu besar yang ada di hadapanmu, kemudian kamu timpakan batu itu ke atas kepala adikmu. Maka kemudian Qabil pun melakukan hal itu. Dia ambil batu besar, di saat adiknya sedang istirahat, ditimpakan batu itu ke atas kepala adiknya. Qadarullah wa ma syaa fa'ala, saat itu juga adiknya meninggal dunia. Hadhihi awwalu jarimah fil Islam. Inilah dosa pertama yang dilakukan oleh umat manusia di atas muka bumi, yaitu dosa membunuh. Maka kemudian setelah Qabil membunuh adiknya Habil, dia bingung apa yang harus dia lakukan. Di dalam kebingungannya Allah Subhanahu wa taala mengutus burung, ya. Dalam beberapa kisah disebutkan burung gagak, ya, yang sedang berantem, bertengkar. Kemudian salah satu burungnya, ya, mati. Apa yang dilakukan oleh burung yang masih hidup tadi? Dia gali tanah dengan paruhnya, kemudian dia masuk ke burung yang sudah mati tadi ke dalam tanah, kemudian dia timbun lagi. Barulah saat itu Qabil tahu, oh beginilah cara saya yang harus saya lakukan kepada adik saya yang sudah tidak bernyawa tadi. Dia gali, ya, tanah, kemudian dia masukkan adiknya ke dalam tanah tadi dan dia timbun lagi. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh anak Adam ini kemudian dilanjutkan dan diteruskan selanjutnya oleh generasi-generasi setelah mereka sampai saat ini. Maka wajar ketika di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kepada malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, sungguh aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Allah? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Ya Allah, apakah engkau ingin menjadikan khalifah di muka bumi makhluk yang senantiasa memiliki dua ciri? Apa itu jamaah sekalian? Yang pertama, yufsidu fiha, makhluk yang senantiasa berbuat kerusakan. Kemudian yang kedua apa? Wa yasfikud dima, makhluk yang senantiasa menumpahkan darah. Apa yang dikatakan oleh malaikat ini jauh sebelum penciptaan kita manusia. Allah sudah memberitahukan kepada malaikat bahwasanya memang inilah karakter kita manusia. Ketika Allah memilih kita menjadi khalifah di muka bumi, tapi apa yang terjadi? Kebanyakan di antara manusia justru melakukan dua hal tadi, yaitu yang pertama berbuat kerusakan, kemudian yang kedua wa yasfikud dima, menumpahkan darah. Waliyadzubillah. Maka kemudian dulu di zamannya Rasulullah SAW, sebelum Rasulullah diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, masyarakat yang ada di tanah Arab saat itu dikenal sebagai masyarakat yang suka melakukan kekerasan, suka melakukan peperangan. Kita tahu contoh misalnya penduduk Yathrib atau nama sebelum kota Madinah, yaitu Yathrib. Dulu sebelum Rasulullah SAW hijrah dan sebelum masuknya Islam ke kota Yathrib atau ke kota Madinah, ada dua suku besar yang tinggal di Madinah atau di kota Yathrib saat itu, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Hampir setiap hari dua suku ini melakukan yang namanya apa? Peperangan. Hampir setiap hari. Kadang hanya masalah sepele, apa yang terjadi? Diselesaikannya dengan mengangkat senjata. Bukan diselesaikannya dengan cara damai, tapi dengan mengangkat senjata. Sampai ahli sejarah, seperti yang dikatakan oleh Syekh Sofia Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab beliau, ya, Ar-Rahiqul Mahtum, mengatakan,
tiada hari tanpa peperangan. Setiap hari masalah sepele, ayo kita perang. Masalah sepele, ayo kita perang. Masalah sepele, ayo kita perang. Ya, berapa ratus ribu nyawa penduduk Madinah ketika itu yang melayang. Tapi kemudian ketika Islam masuk ke dalam hati mereka, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, apa yang beliau lakukan? Beliau menghentikan semua hal itu. Praktek suka berperang dihentikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian justru beliau mempersatukan mereka. Ya. Rasulullah mempersatukan mereka. Yang dulunya mereka suka berperang, yang dulunya mereka suka menumpahkan darah, yang dulunya mereka suka melukai saudaranya, melukai temannya, tetangganya. Maka kemudian ketika Islam masuk ke dalam hati mereka, Rasulullah hentikan itu semuanya. Kemudian justru oleh Rasulullah SAW mereka dipersatukan. Ya. Bahkan bukan hanya bersatu secara fisik, sampai bersatu secara hati. Fa'allafa baina qulubikum. Allah jelaskan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah kalian wahai para sahabat Rasulullah SAW dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian, baik itu sahabat Ansar maupun sahabat Muhajirin. Idz kuntum a'daan, dulu kalian bermusuhan, dulu kalian saling menumpahkan darah, dulu kalian saling berperang sesama kalian. Fa'allafa baina qulubikum, tapi kemudian Allah mempersatukan hati kalian. Bukan hanya fisik, hati mereka dipersatukan oleh Allah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian mereka merasakan begitu luar biasanya, begitu istimewanya, ya, begitu nikmatnya hidup di dalam persaudaraan yang selama ini tidak pernah mereka rasakan, yang selama ini tidak pernah mereka nikmati. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu dari maqasidus syariah, salah satu dari tujuan diturunkannya syariat Islam, salah satu dari tujuan diutusnya Rasulullah SAW di muka bumi ini, salah satu dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam, menurunkan Al-Qur'an di tengah-tengah kita saat ini, di antaranya adalah hifdzun nafsi, yaitu menjaga jiwa, menjaga dan memelihara nyawa manusia. Oleh sebab itu, inilah yang akan kita bahas jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah pada pagi hari ini. Yang pertama, yang perlu kita ketahui, manusia, kita hamba Allah manusia memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. La syakka anna manzilatal insan indallah manzilatun 'azimah. Tidak diragukan lagi kedudukan kita di sisi Allah adalah kedudukan yang mulia. Allah memuliakan kita umat manusia. Allah memuliakan kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Allah katakan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sungguh kata Allah, kami muliakan. Allah sampai menggunakan kalimat laqad, itu kalimat takkid, itu kalimat penekanan. Dan sungguh kata Allah, kami muliakan. Allah memberikan kemuliaan kepada siapa? Bani Adam, kepada keturunan Nabi Adam alaihissalam, kepada kita manusia. Allah memuliakan kita. Di sini menunjukkan kita manusia itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Oleh sebab itu, walihada kataba ala Bani Israel, maka sudah ditentukan oleh Allah
kepada Bani Israel dan tentu juga kepada kita semua umat manusia, annaman qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'ah. Ketika terjadi pembunuhan atau ketika membunuh satu nyawa, itu faka'annama, seakan-akan qatalan nasa jami'ah, membunuh seluruh manusia. Jadi membunuh satu jiwa, faka'annama qatalan nasa jami'a, sebagaimana membunuh seluruh umat manusia. Yang dikatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 32, Allah berfirman, min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatalan nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Oleh sebab itu telah kami tetapkan kepada Bani Israel, bukan hanya kepada Bani Israel tapi semua, kepada kita umat manusia. Kenapa Allah sebutkan secara khusus di dalam surat Al-Maidah ayat 32 ini adalah Bani Israel? Karena memang dulu Bani Israel itu terkenal sebagai bangsa yang suka melakukan yang namanya pembunuhan. Maka nggak usah heran ya mas sekalian kalau saat ini, sampai saat ini mereka tidak ada lagi perasaan manusiawi di dalam diri mereka ketika mereka menghabisi, membunuh saudara-saudara kita muslim yang ada di Palestina sana. Kenapa? Karena mereka memang sudah seperti itu perilaku mereka sejak dulu. Maka Allah sampai menetapkan secara khusus, Allah hitopnya kepada mereka Bani Israel, annaman qatala nafsan bighairi nafsin, wahai Bani Israel, siapapun di antara kalian ketika membunuh satu jiwa saja, kata Allah, au fasadin fil ar, atau berbuat kerusakan di atas muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'ah, seakan-akan kalian telah membunuh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ya, bayangkan kepada para nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka saja mereka bunuh, apalagi kepada selain nabi dan rasul. Ya, saya baca di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kurang lebih dalam satu hari, jamaah sekalian, dalam satu hari hampir ratusan nabi yang mereka bunuh dalam satu hari. Setiap hari mereka minta kepada Allah, ya Allah, utuslah kepada kami para nabi dan rasul. Kemudian diutus oleh Allah, dibunuh oleh mereka. Nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan keinginan mereka, bunuh. Setelah dibunuh, minta lagi sama Allah, ya Allah, utus lagi kepada kami nabi dan rasul. Allah utus lagi, dibunuh lagi, nggak sesuai hawa nafsu mereka. Minta lagi sama Allah, ya Allah, utuslah kepada kami nabi di tengah-tengah kami. Allah utus, nggak sesuai lagi dengan hawa nafsu, dibunuh lagi. Terus dalam satu hari hampir ratusan nabi dan rasul yang mereka bunuh. Waliyadzubillah. Padahal nabi dan rasul, manusia terbaik yang ada di muka bumi ini, mereka bunuh. Ya. Apalagi selain nabi dan rasul. Maka dalam ayat ini Allah hitopnya kepada mereka secara khusus. Faka'annama qatalan nasa jami'ah. Jangankan membunuh 10 atau 20, 30 nyawa, membunuh satu nyawa saja itu sebagaimana membunuh semua manusia. Maka ada dulu kisah terkenal yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih tentang kisah seorang Bani Israel yang membunuh 100 jiwa. Bayangkan 100 jiwa. Ya, pertama dia membunuh 99, kemudian dia datang kepada seorang abid, seorang ahli ibadah, dan mengatakan kepada ahli ibadah tadi, ya abid, saya sudah membunuh 99 jiwa. Kira-kira kalau saya bertaubat kepada Allah diterima nggak sama Allah? Kata si abid tadi, wah sulit kayaknya, udah terlalu banyak. 99 itu bukan jumlah yang sedikit jamaah sekalian. Satu nyawa saja seperti membunuh seluruh manusia, apalagi 99. Maka si abid tadi mengatakan, wah sulit, kalau kamu bertaubat kepada Allah sudah terlalu banyak. Marah dia, nggak terima dengan jawaban yang diberikan oleh si abid tadi. Ya sudah, saya bunuh saja.
dibunuh sama dia. Dilengkapi, jumlahnya mencapai 100 jiwa. Waliyadzubillah. Ya, ini satu kisah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Sikap Bani Israel seperti ini. Maka dalam surat Al-Maidah ayat 32 tadi, Allah secara khusus Allah tujukan ayat ini kepada mereka Bani Israel. Sebaliknya, waman ahyaha, siapapun yang membiarkan atau memiliki hubungan damai dengan sesama manusia, tidak menumpahkan darah mereka, tidak apalagi sampai membunuh mereka, faka'annama ahyan nasa jami'ah, maka seakan-akan dia telah membiarkan seluruh manusia di muka bumi ini dalam keadaan hidup. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahmati Allah, padahal Allah sudah memuliakan kita manusia, maka bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada kita di dalam ayat tadi adalah dilarangnya bagi kita untuk menumpahkan darah kepada sesama manusia, apalagi sampai melakukan yang namanya pembunuhan. Tapi jamaah sekalian rahmatullahi Allah, sayangnya di zaman kita saat ini hampir setiap hari kita prihatin. Hampir setiap hari kita ketika melihat berita, baik itu di media massa atau di media sosial atau dimanapun, ada terjadinya kasus pembunuhan. Yang terakhir kemarin beberapa hari yang lalu ada seorang ayah yang waliyadzubillah dia banting anaknya, padahal anaknya adalah penyandang disabilitas, dibanting sampai meninggal. Beberapa hari yang lalu juga ada seorang ayah yang membunuh 4 anaknya. 4. Karena dia merasa cemburu dengan istrinya, dia melakukan KDRT dengan istrinya, kemudian istrinya masuk ke rumah sakit. Nah, saat itu dia membunuh 4 anaknya. Waliyahulillah. Anak kandungnya padahal. Darah dagingnya. Ya. Dan kejadian ini tidak jauh dari tempat tinggal kita, di mana masih daerah area Jakarta sana, Jabodetabek. Hampir setiap hari. Seakan-akan di zaman ini nyawa manusia itu tidak ada nilainya sama sekali, waliyadzubillah. Padahal jelas Allah katakan jangankan 1 nyawa, jangankan 10 nyawa, 1 nyawa itu ketika kita membunuh faka'annama qatalan nasa jami'ah, sebagaimana kita membunuh seluruh manusia. Emosi mudah meledak, ada masalah sedikit langsung pakai kekerasan. Setiap hari kita melihat, apalagi kalau sudah di jalan misalnya baru keserempet sedikit langsung ayo bawa senjata tajam, ayo kita duel. Baru masalah sepele sedikit, ya kan, ayo kita duel. Masalah sepele sedikit lagi, ayo kita duel. Waliyadzubillah. Ayo kita tawuran, ayo kita apa lagi? Waliyadzubillah. Ya. Apa yang terjadi saat ini sesuai dengan apa yang diprediksikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? La taqumus sa'ah hatta yakbidal ilmah. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat, kata Rasulullah. Ya, ini min asyrati sa'ah, termasuk tanda hari kiamat. Sampai kapan? Hatta yakbidal ilmah, sampai ilmu ini diangkat oleh Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tukfiruz zalazil, banyaknya terjadi gempa. Ya. Kemudian yang ketiga, wa yatuqaribuz zaman, waktu semakin cepat berlalu. Ya kan, nggak kerasa, oh tiba-tiba anak kita sudah besar. Padahal selama ini kita yang asuh, kita yang didik, tapi nggak kerasa tiba-tiba sudah besar. Besok-besok sudah kita hantarkan dia ke pelaminan untuk menikah dengan pujaan hatinya. Nggak kerasa. Ya taqarrubuz zaman, waktu semakin cepat, semakin dekat. Kemudian waktu tuhirul fitan, fitnah semakin merajalela. Ya, sekarang terjadi banyak fitnah di mana-mana. Yang benar dikatakan batil, yang batil dikatakan benar. Kemudian Rasulullah mengatakan yang terakhir, wa yukthirul harja, dan banyaknya al-harja. Apa itu al-harja? Pembunuhan, pertumpahan darah sesama umat manusia. Ya.
bukan hanya antara berbeda golongan, bukan hanya berbeda bangsa saja, sesama hubungan keluarga pun saat ini sedang banyak marak terjadi kasus pembunuhan. Tadi antara seorang ayah membunuh anak, seorang anak membunuh orang tuanya, minta dibelikan sepeda motor, nggak dipenuhi oleh orang tuanya. Apa yang terjadi? Dibunuh orang tuanya, dibakar. Ada terjadi di negara kita kasus ini. Waliyahzubillah. Wa yukthirul hajja. Banyak terjadi kasus pembunuhan. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yadril qatil fi ayyi syai'in qatala. Nanti akan terjadi di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, la yadril qatil fi ayyi syai'in qatala. Seorang pembunuh, pelaku pembunuhan, dia nggak ngerti kenapa dia melakukan pembunuhan, nggak ngerti dia. Oh, tiba-tiba saja saya ingin bunuh orang. Jadi nggak ada alasannya. Ketika ditanya kenapa kamu membunuh si A, si B, si C dan sebagainya, nggak bingung dia mau jawab apa alasannya. La yadri fi ayyi syai'in qatal. Saya nggak tahu kenapa ya saya bunuh dia. Ya mungkin saat itu emosi saja. Saat itu lagi dalam keadaan marah, lagi dalam keadaan sebel sama orang itu. Maksudnya apa? Hanya masalah sepele. Hanya masalah sepele. Yang mana masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan secara baik, bisa diselesaikan dengan secara hati yang tenang, hati yang sejuk, tapi malah justru waliyadzubillah terjadi yang namanya pertumpahan darah. Wala yadril maqtul ala syai'in qutila, dan juga orang yang dibunuh juga nggak ngerti kenapa dia dibunuh. Kenapa saya dibunuh? Apa salah saya? Apakah karena masalah sepele sampai saya menjadi korban pembunuhan? Si anak yang dibunuh, 4 anak tadi, dia nggak tahu kenapa dia dibunuh oleh ayahnya. Mereka nggak bersalah. Itu permasalahan antara ibunya dengan ayahnya. Konon katanya di berita terjadi yang namanya kecemburuan. Jadi si ayah tadi cemburu dengan istrinya. Tapi anak yang jadi korbannya, waliyahzubillah. Fi ayyi syai'in qutila. Kenapa saya dibunuh wahai ayahku? Kalau dia bisa berbicara, dia akan berbicara dengan ayah. Kenapa saya yang jadi korban? Kenapa kami yang jadi korban wahai ayah? Ini yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Inilah akhir zaman, akhir kehidupan umat manusia di muka bumi. Tanda-tandanya diantaranya banyak terjadi kasus pembunuhan. Bahkan kasus pembunuhan yang terjadi penyebabnya adalah masalah-masalah yang sepele, masalah-masalah yang sebenarnya tidak sampai harus seperti itu. Waliyahzubillah. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam sudah ada solusinya. Bagaimana supaya tidak terjadi yang namanya pertumpahan darah. Apa solusi yang diberikan oleh Islam? Apa solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Adanya namanya hukuman qisas. Adanya namanya hukuman qisas. Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 45, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal udhuna bil udhuni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Dan telah kami tetapkan, kata Allah, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Maka dalam Islam adanya namanya hukuman qisas. Ketika terjadi pembunuhan, maka dikisos, dibunuh lagi. Wal aina bil aini, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Wal juruha qisas, dan juga melukai atau mencederai saudaranya itu juga bisa mendapatkan qisas. Maka kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 179 Allah sebutkan, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun.
wahai umat manusia, wahai keturunan Adam alaihissalam, dan kami telah tetapkan untuk kalian hukuman qisas sebagai hayah. Apa itu hayah? Kehidupan, sebagai solusi dari permasalahan yang kalian hadapi ketika banyaknya terjadi kasus pertumpahan darah. Ya ulil albabi la'allakum tattaqun, wahai ulul albab, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Islam memberikan solusi. Apa solusinya? Adanya hukuman qisas. Maka di dalam hadis pun Rasulullah bersabda, man qatala lahul qatil fahuwa bi ahadin nadharaini, imma an yuaddi wa imma an yuqat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ketika terjadi kasus pembunuhan, kata Rasulullah, maka saat itu dia memiliki dua pilihan. Apa pilihannya? Yang pertama dia dikisos, atau yang kedua dia membayar diyat. Ya. Dan yang memiliki hak untuk memilih siapa? Aulia al-maktul, yaitu ahli waris yang dibunuh. Ya. Jadi bukan hakim yang menetapkan kalau di dalam Islam. Tapi aulia, walinya, ahli warisnya. Ketika itu diberikan tiga pilihan. Ketika misalnya terjadi kasus pembunuhan yang menimpa kepada keluarganya, ayahnya atau ibunya atau siapapun, ahli waris tadi diberikan tiga pilihan. Yang pertama, si pembunuh tadi dihukum qisas, atau yang kedua, yang membunuh tadi harus membayar diyat, atau yang ketiga dimaafkan. Ada tiga pilihan. Kalau si ahli waris tadi mengatakan dikisos, maka saat itu hakim akan menetapkan untuk terjadinya hukuman kisos. Tapi sebaliknya, kalau ahli waris mengatakan jangan dikisos, kami maunya dia membayar diyat. Berapa diyatnya jamaah sekalian? Ya. Ahli fikih, ya, ulama 4 mazhab mengatakan diyat, ya, membayar atau diyat, ya, yang dibayarkan oleh orang yang membunuh kepada ahli waris, ya, yang dibunuhnya itu kurang lebih 100 ekor unta. Diyatnya bukan sedikit, besar. Sekarang kalau harga 1 ekor unta berapa Pak Joko? Nggak tahu ya, nggak punya unta Pak Joko. Ada yang tahu harga 1 ekor unta berapa? Tinggal dikalikan aja. Kalau taruhlah sekarang 1 ekor unta harganya 50 juta. Kali 100 berapa Pak Budi? Hah? 5M. Itu bukan sedikit, itu besar. 1 jiwa 5M. Ya. Atau pilihan yang ketiga, dia tidak mau menerima diyat, tapi dia hanya memaafkan. Ya. Ya sudah, saya maafkan. Ya, tidak perlu membayar diyat, cukup saya memaafkan. Nah, jadi diberikan 3 pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bukan hakim yang menentukan kalau di dalam Islam. Kalau di hukum kita sekarang ini yang menentukan hakim. Hakim yang menentukan. Si pelaku ini dikenakan berapa, hukumannya berapa tahun penjara, apakah dihukum mati atau dihukum seumur hidup atau 20 tahun penjara, ya kan? Kalau kasus pembunuhan dihukum kita minimal berapa tahun? 20 tahun penjara, ya. Kalau itu pembunuhan yang terencana, ya, 20 tahun penjara ya minimal. Ya. Tapi kalau di dalam Islam tidak. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menentukan. Yang menentukan adalah aulia al-maktul, yaitu ahli waris yang dibunuh. Kenapa? Karena inilah keadilan di dalam Islam. Beda kalau seandainya yang menentukan hukuman itu adalah hakim, pasti akan ada rasa ketidakadilan, ketidakpuasan dari keluarga yang dibunuh. Hampir setiap hari kita lihat ketika terjadi, ya, misalnya kasus persidangan, kasus pembunuhan, kemudian hakim menetapkan, ya, hukumannya. Apa yang terjadi? Keluarganya tidak menerima, demo. Wah, itu ringan sekali itu, kami nggak terima. Masa cuma 20 tahun penjara, padahal dia hilangkan nyawa saudara kami. Ini.
Maka supaya terjadi keadilan, supaya terjadi yang namanya kepuasan kepada di dalam diri ahli waris tadi, maka di dalam Islam yang menetapkan hukuman itu adalah ahli waris, bukan hakim. Hakim hanya sebagai ya penengah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan ini berlaku bukan hanya kepada sesama muslim, kepada non muslim pun demikian. Maka kemudian para ulama mengatakan ya, larangan untuk melakukan pembunuhan, larangan untuk melakukan pertumpahan darah itu tidak hanya berlaku kepada sesama muslim saja, tetapi juga kepada semua umat manusia. Mau itu dia muslim atau non muslim sekalipun, mau dia seorang muslim atau ya orang kafir sekalipun, tetap tidak boleh yang namanya melakukan pertumpahan darah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Kull muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu." Setiap muslim dengan muslim yang lain haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Bahkan ketika membunuh orang kafir, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, "Man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah." Ketika ada seorang muslim yang membunuh orang kafir tanpa alasan yang jelas, dalam tanda kutip bukan di medan peperangan. Ya, contoh di negara kita saat ini kan negara yang damai, aman, kemudian tiba-tiba waliyadzubillah terjadi pengeboman seperti yang terjadi di masa-masa yang lampau ya. Kita masih ingat ya 2002 di Bali, kemudian ya di Jakarta juga di beberapa kedutaan besar di Jakarta. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Lam yarih raihatal jannah. Pelakunya tidak akan mencium bau surga kelak di yaumil qiyamah. Jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak. Ya. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Padahal bau surga itu bisa dicium sejauh kita melakukan perjalanan selama 40 tahun. Jadi saking jauhnya itu bau surga sudah bisa dicium. Tapi ketika ada orang yang membunuh ya orang non muslim dalam tanda kutip bukan di medan peperangan seperti di negara kita ini ya, negara yang aman damai, Rasulullah mengancam tidak akan bisa mencium bau surga waliyadzubillah. Ya. Jadi membunuh orang non muslim saja tidak diperbolehkan, haram. Ya, menumpahkan darah orang non muslim saja haram, apalagi menumpahkan darah sesama muslim, apalagi menumpahkan darah sesama anggota keluarga waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahmatullahi Allah ya. Nanti di akhirat kelak orang yang melakukan ya pembunuhan akan diminta pertanggungjawaban yang sangat berat di hadapan Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah ya fid dima." Yang pertama kali akan dihisab, yang pertama kali nanti akan diselesaikan oleh Allah segala permasalahan yang terjadi dulu ketika di dunia, itu apa? Tentang masalah darah. Ya, ini yang pertama kali nanti yang Allah akan selesaikan. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan orang yang dibunuh nanti kelak di yaumil qiyamah dia akan menenteng kepala ya. Orang yang dulu membunuhnya ketika di dunia dia mengatakan di hadapan Allah, "Ya Allah, coba tanya kepada orang ini kenapa dulu di dunia dia telah membunuhku ya Allah." Ya. Maksudnya apa? Dia akan minta pertanggungjawaban yang berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahmatullahi Allah, mari ya jaga diri kita, jaga keluarga kita agar jangan sampai kita ataupun keluarga kita ya melakukan yang namanya pertumpahan darah. Ya, tahan. Terkadang terjadinya pertumpahan darah itu karena nafsu atau karena emosi yang sesaat. Maka Islam sudah menganjurkan kepada kita, Rasulullah sudah memberikan petunjuk kepada kita ketika dalam keadaan marah apa yang harus kita lakukan. Bacalah ta'awud, ambillah air wudhu, ketika lagi sedang berdiri maka segera duduk, ketika sedang duduk maka segera berbaring. Ya.
Sampai Rasulullah SAW mengatakan la taqdub, ketika ada yang meminta wasiat la taqdub faradada miraran la taqdub, tahan emosi, tahan amarah. Ya, apalagi kalau kita lagi sedang di jalan, ya, keserempet sedikit langsung bawaannya emosi, keserempet sedikit bawaannya emosi, bahkan gak keserempet, ya kan, hanya masalah sedikit langsung bawaannya emosi. Jaga, ya, jaga emosi kita, jangan sampai kita mudah termasuk orang yang menumpahkan emosi kita, apalagi sampai menumpahkan darah sesama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan perlindungan kepada kita semua untuk saling bisa menjaga nyawa sesama umat manusia, untuk bisa saling menjaga diri kita supaya tidak menumpahkan darah sesama kita, dan mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang aman, damai, tidak ada lagi kasus kriminal disertai dengan kekerasan dan sebagainya, tidak ada lagi kasus pembunuhan dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit tadi memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.